Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah kemunculan sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi yang telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Dengan adanya globalisasi ini, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, pentingnya keutuhan NKRI. Suku-suku yang menghuni wilayah Indonesia amat banyak dan beragam. Selama ratusan tahun, suku-suku yang berbeda-beda itu merasa menjadi satu kesatuan. Mereka merasa menjadi satu saudara, yakni sebagai bangsa Indonesia. Nah, keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia akan terancam jika persatuan dan kesatuan itu goyah. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia amatlah penting. Dengan tetap bersatu, keutuhan bangsa kita akan senantiasa terjaga. Dengan bersatu, stabilitas nasional juga akan terjaga. Nah, yang kedua ada contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Contohnya, yang pertama, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Yang kedua, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesedihan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Materi yang ketiga, pengertian Perpu tingkat pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tingkat pusat yang bersifat mengatur seluruh warga negara dan berlaku secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga daerah yang bersifat mengatur warga daerah tersebut dan berlaku di daerah tersebut. Yang keempat, contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang pertama, ada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, ada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Kemudian, contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Yang pertama ada pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Yang kedua ada peraturan daerah tentang larangan merokok di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, keindahan, ketentraman.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.